Terima kasih. Ketemu lagi di acara Ngebom. Ini episode 27. Ngobrol enak bareng Om. Kali ini spesial Ramadan, menyambut Ramadan. Tapi gue ditinggal sendirian, teman-teman. Nggak tahu teman gue kemana, nggak ada izin, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ngilang. Gue bingung gue mau ngomong apa sebenarnya. Gue ada bintang tamu sih sebenarnya. Ada bintang tamu yang itu juga guru gue juga sebenarnya, mentor gue, pengusaha juga. Pengusaha di bidang logistik, di bidang kargo, retail dan segala macam. Tentunya gue nggak mau lama-lama, gue mau kenalin beliau-beliau yang sekarang udah di depan gue. Oke, langsung aja dengan Om Imam. Di sini dia ternyata, saudara-saudara. Satu lagi dengan Om Rian. Halo. Oke teman-teman, beliau-beliau ini direksi juga, founder juga, pendiri juga, inisiator dari PT Perisai Cakrawala Indonesia. Yang sebenarnya ini juga punya beliau-beliau berdua nih. Ya kan? Gue juga kaget tadi spesial Ramadan nih tamunya siapa? Ternyata dia berdua. Gue bingung gue mau ngomong apa, gitu kan? Gue nggak mau lama-lama nih. Ini masih sebenarnya seputar-seputar bahwa perjuangan-perjuangan dari beliau-beliau berdua nih. Dari 0 km sampai sekarang mungkin kilometer sampai Minus. Hah? Dari minus kilometer. Orang usaha kan mulai dari nol. Kalau gua bensin dong. berdua dari minus. Oke. Jadi dari minus, luar biasa, dari minus sampai dengan hari ini nih ya. Hari ini ada PCI, ada Om Kirim, ada Om Express, ada lagi Om Simpan, ada lagi podcast Ngebom. Ini beliau-beliau berdua nih inisiatornya, ini pendiri-pendirinya yang sudah ya mungkin teman-teman secara Akademi logistik juga dong. Oh iya, akademi logistik juga Iya, ya. ada Ya. lagi. Ada lagi produk yang terbaru adalah akademi logistik. Tapi tentunya nggak seru juga kalau kita nggak nanya sejarahnya beliau-beliau ini dari minus lagi ya bro. Aman ya? Lu minus ya? Dari minus berarti dari ngutang dong. Dari minus sampai dengan hari ini. Gimana mengawali keminusan lu sampai dengan sekarang, Paman? Lu biasanya jadi host. Sekarang gue tanya. Jadi tamu kan? Iya, jadi tamu lo. Oke. Perjalanan gua pribadi dulu ya. Yes. Gua pribadi itu sebelum zaman gua muda atau zaman gua bujangan lah 99 gue belajar mulai nyari duit tuh Om. Belajar nyari duit. 99 gue baru 4 tahun tuh men. Oh iya, dia 95 soalnya, lahiran 95. Baru gak sama gua. Itu sisanya. Jadi gua 99 cabut dari Sunter. Gua itu ditinggal sama orang tua gua yang jujur dia sendiri tuh sebenarnya cuman main ke rumah saudara di Tebet. Ternyata di Tebet disuruh jadi tukang masak. Di Tebet. Jadi ya, jadi kasih kan, dipikir gue di Sunter itu aman lah, karena ada saudara gue juga kan. Atau gue merasa ditinggal waktu itu. Lu belum main logistik tuh? Belum jauh banget. Main Jadi, apa? Comberan? Pengangguran, pengangguran, tulen, jadi nongkrong aja. Pengacara dong. 99 gue cabut dari Sunter itu jadi musisi. Musisi bro, musisi. Anak IKJ gue ini. Ya, awalnya dari musisi sebenarnya, musisi. Jadi lu nggak jangan kaget kalau gue main gitar, gue nyanyi, ya itu dulu hampir 4 tahun lah gue terjun di. Tapi dengar-dengar gara-gara musisi jadi banyak cewek yang suka sama lu ya. Iya. Allah Akbar. Itu di musola-musola diumumin. Oh iya. Jadi 99 gue jadi pengamen, berhenti di 2003 gue ketemu namanya Gilang, gue belajar lah tuh jadi tukang ojek. Selesai dari pengamen jadi tukang ojek gue. Gilang tuh anak pertama lo? Gilang nih anak pertama gue, lahir tahun 2005.
Oke, Ya. Gilang anak pertama lo dari istri yang satu-satunya juga dong. Yoi, yang pertama. Oh, yang pertama. Kan masih ada nih. Ini yang mau gua klarifikasi juga. Jadi gua nih dianggap biadab banget sama kalian ya kan. Banyak banget bini lu, kagak, bini gua satu, ya kan, mantan yang banyak. Oke. Jadi- Udah skip kalau itu. Aman, gue udah tahu. 2003 gua mulai jadi tukang ojek sampai 2006 belajar deh tuh. Pertama kali gua ngojek gua ditipu, Om Jack. Gue pernah nganterin PNS, gue nunggu di wali kota sampai 2 jam berangke, gue bilang gue dibohongin. Wali Jadi dia kota, masuk wali kota mana? di wali kota Jakarta Pusat. Oke. Gue nganterin dia karena dia bilang PP ya mas. Gue bawa dari Tebet, gue nongkrong, gak balik-balik tuh orang. Gue nunggu sampai 2 jam. Dari situ gue pikir, wah deh, mulai besok kalau mau kayak gini-gini bayar dulu deh di depan biar gua nggak nungguin ya kan. Udah, pengalaman di tukang ojek tuh banyak banget deh. 2005 tuh ya Pak. 2005 terakhir. Artinya 2005 udah mulai prosesi pembelajaran di bidang jasa. Pak, masih jauh. 2005 jadi ojek- security gua. Ojek itu kan partnya jasa Oh juga, iya. Pak. Iya, Dulu jasa sebelum- pengantaran. sebelum ada Gojek, Jadi masih konvensional, Ya, yang masih- melambai. masih ya nongkrong di Opang-opang pangkalan lah, ya. ojek pangkalan lah. 2005, 2006 akhir 2006 awal gue jadi security. Oke. Security di sekarang mungkin masih ada ya. Samping rumah sakit Tebet itu ada pom bensin. Pom bensin dong itu. Iya, pom Tapi bukan pom bensin plat merah loh itu. bukan. Swasta ya? Iya. Dulu Total, sekarang udah jadi Vivo apa-apa gitu. Oke. Jadi 2006 mulai dari pembangunan pom bensin sampai jadi. Terakhir gua resign dari sini. Nggak resign sih, dipecat lebihnya. Lebih tepatnya. Jadi Oke. habis belajar di bidang jasa lalu mendalaminya Keamanan. totalitas Yoi. dong. Berarti kan di total ya kan. Jadi totalitas ya kan. Jadi di 2008 2009 lah, awal 2009 gue udah resign tuh pas mau lebaran, gue inget banget. Nah dari situ gue mulai kenal sama, ya sekarang orangnya udah jadi almarhum sih, gue denger-dengar, tapi gue belum tahu juga. Tapi denger-dengar dia udah meninggal. Jadi dia yang pertama kali ngajak gue Mengenalkan jasa logistik ini. jasa logistik tahun 99. tahun 99. Itu gue ditawarin dia kerja. Yang pertama, lu mau nggak jadi sales? Seinget gue tuh sales tuh Pakai jas ya. pakai jas, enggak pakai jas, baju, dasi, celana, bahan, sepatu pantopel, bawa panci. Itu Gitu, sales mindset gua. yang jalan itu kan. Kan ada tuh Iya, sales gitu. ada. Gue ingat Nah, mindset tahun-tahun gua tuh gitu tuh. Pertama ternyata enggak, gue dikasih surat kayak, enggak surat sih, kertas harga, apa ya kalau kita sekarang ya, Brosur lah. Ya. brosur Iya. gitu. Gue dikasih harga, pokoknya kalau customer lu minta nego, mentok di 20%, 20% ke atas lu tinggalin. Tuh zaman itu gue nyari customer tuh enak banget Om. Masih konvensional banget ya. Bener. Masih door to door banget ya. Orang tuh nyari, customer tuh nyari jasa ekspedisi, bukan ekspedisi yang nyari Gue jasa ngerasain banget juga customer dulu tuh. Kita jualan tuh enak tuh bro. Dari situ tuh gue jalan mulai. Dari pertama gue masuk ke Spade Spade Express namanya. Jadi gue megang lock and lock di pergudangan. Sales gue pertama gue dapet kiriman yaitu ke BCA seluruh Indonesia, seluruh Jabodetabek. Alhamdulillah. Itu pertama gue jalanin kargo dapat customer itu. Sambil berjalan resign, buka lagi, pindah ke MGX Multiguna Express. Dapat setahun, pindah lagi ke DK. Dua kawan gambarnya orang salaman gitu. Nah di situ udah mulai biasa deh tuh gue Logistik juga, trackingnya. pengiriman juga. Sampai gue pindah ke CMT. CMT tuh paling lama tuh sampai 2008 gue terakhir di CMT. 2008. Iya. Dari 2018. 2018 sorry. 2018 2018. dari 2009 akhir lah. 2009 Menjelang 2010. menjelang Oke. 2010. Oke. Sudah memasuki ke Skip dulu nih. Skip dulu. Berarti kita sampai di CMT. CMT. Tapi sudah berarti udah 2018 udah jago dong.
Ya terakhir gue Udah 28 jago desain. bagaimana bisa closing, bagaimana bisa menawarkan, bagaimana bisa menghitung Nah, dari HPP sampai gua harus jual berapa. iya, itu justru di situ gue kenal, gue diajarin banget di CMT itu nyari customer, nyari vendor, terakhir nyari modal. Kenapa Ya, nggak gue buka sendiri aja kan? sampai 2018. 2018 Nah, terakhir. ini gue denger-denger nih juga denger-denger lu cerita sendiri juga kan. Dari 2018 lu masih juga menjadi calo. Masih sebagian. Masih calo. Masih. Ketemulah sebelah lu. Kalau dia ini udah lama gue. Iya, maksudnya ketemulah sebelah lu kan. Ah, Nah, ini karena gue udah bilang sebelah lu, nih gue minta juga nih Om Rian nih. Dari awal berusaha itu kan memang cita-citanya mau jadi logistik, mau jadi pengusaha. Lu punya cita-cita jadi pengusaha nggak sih? Khususnya bidang logistik. Nah, dari awalnya seperti apa? Kan aslinya Om ini dari seberang, Ya, berangkat dari seberang, tiba-tiba kok bisa terjun ke dunia tracking, dunia logistik. Coba Om, seperti apa sih lu memulainya? sebenarnya semua berawal dari keterpaksaan yang Buset. sampai menjadi keterbiasaan ya. Iya. Ya itu udah part daripada keseharusan kayak Jadi- bahasa kerennya the off kepepet lah. the off The F kepepet. kepepet. Jadi memang berangkat awal mungkin lebih senioritas dari partner saya yang sebelah. Beliau di 2009 akhir mau ke 2010, kalau saya baru 2012 tuh saya masih masa pembelajaran. Berarti artinya saya ketinggalan kelas tuh sekitar 3 tahun ya Pak ya. Hmm. Nah, sebelum itu, Tinggal sebelum 3 tahun 2012 apa? Sebelum 2012 itu saya sih lebih kayak pedagang sih. Jadi saya di daerah itu lapangan kerja begitu sulit sehingga menyebabkan saya yang masih baru fresh graduate yang lulus dari sekolah, saya ya harus bagaimana caranya saya berpendapatan atau berpenghasilan karena eh, eh, saya apa sih kalau yang orang tuanya masing-masing itu Broken home. Iya, broken home home. gitu. Jadi saya penuh dengan keliaran yang tumbuh dengan sendirinya, bukan bukan dibimbing, Iya. bukan dibimbing sama Orang tua. pembimbing atau orang tua, melainkan terbiasa dengan kayak alam aja yang nuntun saya kemana arah dan Oke, jalannya oke. gitu, sehingga nggak tahu generasi saya atau perasaan saya aja yang seusia saya itu jiwa penasarannya tinggi tinggi banget. Yap. Jadi apapun yang belum pernah dilakukan pasti itu kayak pengen ngelakuin, walaupun teman saya juga sering cerita hidup itu nggak perlu gimana gimana ceritanya Pak. Yang mana nih? Hidup itu nggak perlu Lu mengalami, melakukan, bro, nggak gitu loh. perlu Oh, ngalamin. pengalaman. Dari pengalaman orang lu harusnya udah Dengar belajar cerita gitu aja loh. lu udah cukup Iya, gitu. iya. Tapi beda Pak. Usia saya nggak tahu ini yang membedakan hanya saya atau banyak orang. Saya juga Common sih sebenarnya. kurang memahami. Dengan tapi, usia itu sih common tapi saya sebenarnya. merasakan atmosfernya ketika orang lain itu bercerita, itu malah kayak challenge buat saya Pak, gitu, atau kayak tantangan gitu, yang apapun resikonya, apapun hasilnya itu kayak ya udahlah gitu, gue gas aja gitu loh. Nah itu yang karena memang notabene saya broken home tadi yang udah nggak ini, jadi saya udah nggak berpikiran bahwa saya punya keluarga Pak. Jadi saya liar banget gitu, apapun istilahnya suruh jualan apapun saya oke. Pas kebetulan juga dipertemukannya dengan orang-orang baik yang saya harus jualan makanan ringan, jualan kacang-kacangan, dan saya mencari potensi-potensi yang bisa menjadi pundi-pundi rupiah itu dengan alamiah ya, atau dengan di alam sekitar kita gitu loh, yang Keterpaksaan merespon, tadi iya, ya, dari yang keterpaksaan tadi ya. yang merespon apa yang menjadi bisa menjadi uang atau income itu udah direspon alam dengan sendirinya gitu.
Singkat cerita, di sana saya mungkin dikasih ujian. Ujian itu banyak bentuknya, baik dari kecelakaan bahkan dari kesenangan. Ternyata kesenangan pun ujian yang paling berat, Pak. Yang susah dilewatin oleh kita. Kita kita nih statusnya hamba, ya kan? Bukan siapa-siapa. Nah, itu ternyata yang paling sulit, Pak. Ternyata kalau diuji susah, banyak yang bisa. Iya. Banyak yang melakukan sholat, banyak yang melakukan tobat, banyak yang melakukan apapun itu. Saya kalau cerita terlalu jauh, kayaknya saya terlalu melo gitu. Jadi kayak ada rasa apa sedih-sedihnya gitu. Oke. Jadi mungkin Itu saya masih di daerah nih. masih di daerah. Kita masih di daerah nih ya. Masih di daerah, terlalu melo banget. Jadi saya langsung cabut, merantau. Saya intinya saya close case dan saya rungkat atau nggak berhasil di daerah. Akhirnya saya pulang kampung, Pak. Kebetulan ibu saya orang Betawi, jadi saya pulang kampung ke Jakarta. Oke, berarti Iya. urbanisasi. Iya, jadi saya pulang kampung ke Jakarta. Saya coba, saya di daerah aja bisa hidup, Pak. Masa saya di kampung saya nggak bisa hidup? Apapun saya lakukan, walaupun saya penuh dengan keterbatasan, ketidaktahuan gitu loh. Bener-bener tidak tahu gitu loh. Saya suruh jalan mulai dari Pondok Ungu, jalan ke Taman Palem aja, orang-orang itu menempuh jarak waktu tempuhnya itu sekitar 1 jam, saya bisa 4 bahkan 5 jam. Sebentar. Di Jakarta itu lu ngapain? Saya berhubung keahlian yang dibekali waktu itu dari pengalaman saya. Heeh. Jadi dibekali oleh pengalaman saya, Heeh. itu adalah bawa mobil. Jadi saya jadi driver. Driver, Jadi oke. keahlian saya hanya itu. Alhasil sampai ke Jakarta saya bawa mobil nyupir. Saya kirim waktu itu ke Taman Palem yang kebetulan jarak tempuhnya itu sekitar mungkin 30 sampai 40. 30 sampai 40 km. Tapi yang seharusnya saya tempuh dengan waktu tempuh itu 1 jam, ini tidak, Pak. Saya tempuh dengan waktu 4 jam. Lu makan dulu kali. Enggak, karena ya itu tadi ternyata Belum pernah disurvei juga. Iya. Lu langsung bawa mobil ngirim barang kirim barang dari Bekasi ke Taman Palem. Bekasi ke Taman Palem. Iya. Ya lu Iya. Enggak, belum ada map itu, Map. iya, waktu kan belum ada map. Belum Tahun-tahun ada itu belum ada, map, 2012 belum ada. map. Ya Adanya kan? warung Kuningan, Warung Kuningan, lalu ojek pangkalan, lalu kopi Pak pangku. Ogah. Pak Ogah yang mana Pak Ogah tersebut kalau punya aktivitas, sayang gopek gue lewat nih, ya kan? Mana mau ngeladenin kita nanya gitu. Jawab pertanyaan kita ketika kita melakukan dialog atau tanya jawab dengan Pak Ogah itu membutuhkan waktu sekitar 5 menit, Pak. Sedangkan 5 menit dia dalam 1 menit itu 1 kali mobil lewat, Pak, ya kan? Berarti udah 2.500, Pak. Zaman segitu 2.500. Kalau nggak Tahun salah berapa dapat Solar. filter ya, Pak, 3 batang ya. Itu solar sekitar segitu tuh. Iya, 1 liternya. Solar 4.000. Tahun? 2012, Pak. 2012. 2012. Jadi masih ekonomi itu masih middle. Jadi jatuhnya masih middle. Murah enggak, mahal juga enggak di tahun segitu. Gitu loh. Inflasinya Pekerjaan kayaknya masih sulit ya, Pak. pekerjaan 2012 Mas udah relatif sulit. Sulit ya. Relatif sulit. Gitu. Akhirnya saya dengan sekali jalan ke Taman Palem, pulangnya saya tidak mendapatkan apa-apa yang berbentuk material, tapi saya mendapatkan pengetahuan yang tidak bisa diukur dengan material, yaitu apa? Saya jadi tahu nama jalan, saya jadi tahu beberapa tujuan, dan ternyata dari Bekasi ke Jakarta Barat itu saya berangkat lewat Jakarta Timur, Jakarta Utara sampai dengan Jakarta Barat, pulangnya lewat Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat sampai dengan Jakarta Timur dan Bekasi lagi, Pak. Jadi kebetulan 5 apa namanya kabupaten atau wali kota ya, Iya. 5 wali kota di Jakarta itu saya lewatin semua. Jadi saya paham, Pak, masuknya lewat utara,
pulangnya lewat barat gitu. Jadi ketemu semua Pak. Jadi Tapi kenapa lu masuknya nggak lewat utara juga Iya, pulangnya? walaupun capek, hikmahnya sekali dayung itu satu Jakarta saya puterin Pak. Nggak, yang keduanya berapa jam? Yang keduanya udah cepet Pak. Yang keduanya udah cukup dengan waktu tempuh Itu berarti 50 pengalaman menit lah, pertama, cukup. pengalaman pertama, Pak. pertama lu dikasih truk, dikasih muatan, lu kirim ke sana. Kirim ke sana Pak. Iya. Set. Gitu. Kalau gua bawa orang tuh, Bro. Gitu Pak. Jadi luar biasa seperti itulah. Berapa tahun? Itu kebetulan saya ngejalanin itu nggak lama-lama, saya berjalan sambil belajar itu cukup di 2 tahun, lalu di 2014 sampai 15 sampai 16 itu masa-masa saya benar-benar menggali potensi apa yang bisa saya kreasikan menjadi pundi-pundi keuntungan bukan untuk pribadi, kembali lagi keuntungan baik untuk lawan saya ataupun saya sendiri gitu. Jadi kerjasama yang ideal memang keuntungannya bukan di sepihak, melainkan di semua pihak mendapatkan kontribusi keuntungan. Sampai 2016 masih unit orang atau unit yang dari tahun 2012? Unit orang. Masih unit orang. Berarti perjalanan dari unit orang itu dari tahun 2012 sampai 2016 ya. 2016. 2016 ya. Itu ngirim barang menjadi driver dari titik A ke titik B. Titik A, titik B. Yap. Lalu dibongkar sendiri, lalu muat sendiri, lalu ya ketemu arogansi, lalu apa insiden dan lain-lain gitu. Berarti 2016 itu sudah mulai berpikir pengen punya kendaraan sendiri. Dari 2014 Pak, kalau berpikir mempunyai kendaraan sendiri. Berpikir kendaraan sendiri. Saya niatkan untuk menabung walaupun sifatnya tidak banyak, mulai dari Rp5.000 Pak. Rp5.000 saya nabung, Rp5.000, Rp10.000, 20, berapapun hasil yang saya dapatkan hari itu saya wajib sisihkan untuk saya mendapatkan sebuah modal usaha awal. Berapapun nilainya atau nominalnya itu wajib saya sisihkan untuk saya mendapatkan. Kecil itu jangan dilihat kecilnya, Iya. teman-teman. Jadi saya mau Tapi dapat niatnya 2.000, mau dapat 5.000. lu kumpulin Saya tuh. konsisten. Lu kumpulin untuk konsisten. menabung sampai di 2016 saya mendapatkan uang itu 30 juta Pak. 30 juta. 30 juta. Tapi zaman tahun 2016 30 juta udah wow loh. 30 Udah besar. juta. Saya mendapatkan satu momen di mana ex bos saya atau mantan bos saya sekarang udah almarhum, namanya almarhum Pak Satria Ambawani. Dia punya perusahaan tracking juga, Dinar Aulia Jaya namanya. Saya meminta kepada beliau, Pak, saya izin, saya minat dengan truk Bapak, tapi kemampuan saya kurang untuk nominal yang disepakati Bapak. Bisa nggak Bapak bantu saya dengan tahan saja dulu BPKB-nya atau bukti Kepemilikan kendaraan lah. kendaraan. Saya kreasikan unitnya, saya serahkan uang sebagai tanda DP. Yang 30 juta tadi. Saya janji durasi yang saya akan kasih 3 bulan dan saya akan lunasi semuanya. Pertama dikasih DP 30 juta tadi. Iya, saya kasih dengan uang yang hasil saya menabung dan saya kasih ke baik. Alhamdulillahnya saya diberi kesempatan di situ Pak, dari si mantan bos saya juga oke, dan lalu Tuhan juga menyambut. Ordernya juga pas lagi oke-okenya, lagi high seasonnya, dan alhamdulillah tidak sampai 3 bulan saya sudah melunaskan apa yang menjadi kewajiban awal saya. Dan mobil itu saya rawat, lalu lumayan menghasilkannya, lalu itu cikal bakal membawa anak-anaknya sampai sekarang di. Itu pertama kali berarti tahun 2016 sudah mempunyai unit sendiri. 2016 sudah punya unit sendiri. Unit Ragasa 135 PS. Yang gue tahu tuh sekarang yang jadi tahun 1997. Yang tuan muda bukan? Iya. Yang tuan muda. Iya. Yang tuan muda. Oke. Selisih 2 tahun Pak dengan umur saya Pak.
Makanya Let's say di tahun 2016 itu kan sudah punya unit sendiri, Iya. ya kan? Unit sendiri otomatis sudah menjadi pengusaha dong. Iya. Udah menjadi pengusaha walaupun unit sendiri. Iya. Karena sudah diasah di kampung tuh. Iya. Bakatnya dagang, Bro, gitu kan. Bakatnya dagang. Nah, 2017, 2018 itu perjalanannya seperti apa sih, Pawan? 2017, 2018 itu benar-benar sedang pemeliharaan trust sih, pembentukan pemeliharaan trust terhadap sesama, karena kan kita nggak punya apa-apa ya, jadi mau nggak mau kita nempel aja sama gajah gitu loh. Oke. Kebetulan gajahnya sebelah saya Pak, ya kan pas banget saya masih jadi kutunya. Oke, Nempel ini seru aja sama sih. beliau. Jadi Gitu. ketemu dengan sebelah nih tahun berapa? Iya, ketemu dengan sebelah ini mungkin di 2014 atau 15 ya Pak ya. Pokoknya surat jalan gue ditahan aja sama dia. Jadi ketemu tuh. Iya, jadi kesempatan Jadi waktu. Jadi lu itu- make dia. Enggak, bos gua yang terakhir CMT. CMT, Oh, oke. Jadi dia kan gua ada orderan di Tangerang. Jadi gua pakai calo di Tangerang nih. Oke. Di Tangerang Kalau nggak salah namanya Pak Agus ya. Agus juga. Ya, Agus banyak banget. Agus Dulu banyak. luar Agus yang biasa baik, Agus yang jahat banyak. banget. Luar biasa banget. Jadi bos gua pakai beliau nih si Agus untuk kirim barang ke Semarang sampai Surabaya. Gua nggak tahu dia pakai mobil siapa, ujuk-ujuk pakai mobil dia. Jalan dah tuh barang. Gua udah bayar lunas nih ke Agus, ya kan? Agus nggak bayar lunas ke dia. Nah, dia pinter, surat jalannya ditahan. Gua kan harus nagih kan ke customer, harus ada surat Sebenarnya jalan. lu gak kenal sama dia? Nggak kenal. Sama sekali gak kenal. Akhirnya gue telepon, dikasih nomor telepon, Pak nih. Kok bisa tahu pemiliknya unitnya? Karena gue minta nomor telepon supir, kan gue yang tracing tuh waktu itu ya. Iya. Karena customer gue kan, gue yang tracing. Gue dapat nomor dia nih, surat jalannya sama Parian gini. Wah, gue bilang mana? Nomornya kirim deh. Gue bilang, gue udah kesel banget tuh bro. Anjir, pokoknya ketemu gue beri nih orang nih kan. Gue pukul ya. Songong banget ya. Udah gue telepon. Wah, dia masih rambutnya tuh gini. Mode kangen band lah Iya. ya, mode kangen Babang band. Tampan lah. Mana, wah ini kecil nih bocahnya kan, wah pas nih gue beri nih kan. Mana ini ada duit gue dulu katanya 200.000, 200.000 ditahan surat jalan. Iyalah 200.000 tahun segitu lumayan bro. Udah ke ATM kan, ATM gue transfer 200 ke dia. Nah udah ya, dikasih deh surat jalan. Udah dari situ mulai komunikasi deh. Tahun 2014. Ya 2014 lah pas gue di CMT itu. Mulai dari kedepannya gue pakai dia kan, langsung lo ada nggak mobil ini? Kebetulan dia, jadi pinternya dia ini nih, kalau gue lihat ya ngondisiin driver om. Jadi Dia collect tuh semua. ya, yang di Hero masih ada tuh dulu, yang di Carrefour ya kan, Carrefour. ya kan. Tuh supir-supir yang selesai bongkar, diteleponin sama dia, lu di mana posisi di sini? Ya udah ambilin barang di sini, antar ke sini. Itu kan sampingan juga tuh buat driver ya. Nggak ada restoran tuh bro. Wah, ada Nggak ada. win-win. Iya. Harganya murah lagi. Iya. Di si Didi waktu 400.000 ya, apa 500? Iya, Padahal lu beli di luar 600 tuh. Iya. Serius. Wah, Tahun segitu. Gue ngakalin dia tuh paling banyak gua. Iya. Gue jualan 13 juta nih ke Medan. Sama dia tuh 8 juta, 9 juta masih mau. Jadi Karena dulu diriku berangkatnya bukan berdasarkan dari pasaran, melainkan dari sekiranya udah masuk, ya udah kita Karena dealing pelaku. gitu. Kalau dia pelaku bro, kan dia gini, dia sering Jakarta Medan nih. Dia Iya. uang jalan tahu. Iya. Jadi uang jalan tahu gitu loh. Jadi banyak banget juga gue dibantu sama dia, terutama pas project daging men, kalau lu ikut kan. Tahun berapa itu? Daging itu 2016 kalau nggak salah. Iya. Itu gue nggak punya duit om. Buat Berarti pulang kampung. komunikasi udah intens deh ceritanya. Ya, udah udah. intens. Wah udah, bro transfer dulu gue ntar gue ganti. Karaoke bareng di BKT udah dong itu. Wah, kalau karaoke enggak, masih jaim gue. Masih jaya ya. Jadi jalan lah tuh. Gue nggak punya THR, THR ada tapi ya waktu itu kan kecil ya. Iya. Dapat orderan itu kes-kesan. Ah. Gue bilang, lu ada mobil nggak? Ada bro, udah berapa? Banyak. Nih driver kagak ada yang mau keluar kota nih. Maunya kota-kota semua. Gas, gue bilang, kirim berapa unit? 10
kalau gitu ya. Iya, sekitar segitu kayak. Jadi nganter daging om, jadi dikawal sama yang punya Dan itu daging. belum punya mobil aku hanya sebagai Kolektif aja Nyaloin, ya. iya. kolektif gitu. Collecting Tapi yang nyaloin. bener-bener kayak ngondisiin kayak yang punya mobil tapi bukan yang punya mobil gitu. Ya udah, gue jalanin tuh. Tapi karena kita ikhlas ya pembuahannya tuh banyak banget gitu malahan. Itu gue bisa pulang kampung om, gue bisa sewa rental mobil Avanza. Pulang kampung gue tuh, Iya iya iya. gue punya duit, ya udah gue bisa bayar dia. Akhirnya harusnya bayar 10 juta, tekan lagi jadi 8 juta apa 8,5 gitu. 1,5 gue bisa dapat. Awalnya berarti project daging itu. Iya. Oh, project itu, daging inten banget. Sebelumnya sih banyak. Terlalu banyak. Yang reguler gue lempar ke dia. kayak Reguler mainan. kalau nggak salah Oli waktu itu tuh, ke Iya. Bandung ya. Ada tuh yang ngambil di Tangerang. 2017 Nah, itu. Ya. mulai intens di situ. 2017 itu. Baru diajak project Sampurna. Nah, Sampurna ini dari itu ya. Iya. Tahun berapa? 2017. Iya 2017. 2017. Udah mulai sering ketemu tuh. Iya. Gue kasih kerjaan lu misi. Dan lu punya mobil berapa? 2017 kayaknya masih punya Satu masih. enggak udah 3. Lu udah pegang ini Miniso ya. Iya 2017 tuh. Jadi udah. ada momen gua pakai beat berdua sama dia. Bro, tolongin gua meeting sama. Iya, gue ingat. Meeting. Blade. Iya. Blade. Lu meeting salah satu customer yang lu nggak tahu bahasanya apa kan? Ya. Iya. Yo, pokoknya kita kalahin weh. Biar dia yang masuk. Lu Motor hilang tinggi-tinggiin itu, aja. men. Dicuri orang itu men. Di Iya. BKP iya hilang. Gua Ganti jalan berdua sama dia. Wah, ketemu nih kan. Itu pertama kali Miniso datang ke Indonesia. Minum dulu Om. Lu Oh, minum iya, dulu. iya. Minum. Nah, ada gorengan juga kok, tenang aja. Miniso pertama kali datang ke Indonesia, gua meeting berdua. Miniso pertama kali. Datang ke Indonesia. Miniso yang retail itu kan? Iya, yang di mall-mall itu. Yang di mall-mall itu kan? Itu waduh, gua ngecap aja punya armada berapa? Armada kita sekitar 300 pak. Jadi itu Cina, itu orang asing tuh kagak ngerti bahasa Indonesia kan? Ada translate-nya gua. Ada translatornya, oke. Yang, intinya kita punya armada 300-an mbak, gua bilang. Tapi itu udah dedicate ke perusahaan-perusahaan sebelah retail, lah. ya, Hero segala macam ya kan. Kalau memang ada Lu konsep, yakin dia ngecap begitu 300? Yakin kan di kita samping-sampingan. gua berdua jalan. Kita meeting berdua gitu karena saya kayak yang jago ngomong di waktu itu yang saya kenal itu baru beliau, maksudnya yang kenal dekat baru beliau. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ngajak beliau buat Ayo lu ikut nemenin gua yuk. saya. Iya, karena saya juga belum mempunyai wawasan yang cukup Iya. untuk explore tentang apa yang saya Bagaimana lakukan menjelaskan ke orang, ke berbicara sama orang. gitu. Sehingga orang itu percaya sama apa yang saya Lu ajak aja, lu tuntun. Pokoknya lu ngecap apa gue setuju dah. Iya, Gitu ya. seperti itu bahasanya. Iya kalau kita mau ambil alih sebenarnya bisa itu. Iya, bisa banget. Waktu itu ya. Iya. Ya udah jalan aja. Rat. Ujungnya pokoknya harganya gue tinggiin. Ternyata dia itu sewa gudang juga, SDM-nya juga, ya packaging juga. Jadi cuman kirim dari Kirim Cina, dari China, blok udah. udah kita Oke. yang mappingin, yang making. Dia punya gerai berapa gitu kan. Kita support itu. Nah itu gila itu. Itu tracking atau retail waktu itu masih? Kalau Pekerjaannya tracking apa retail kita itu? Pekerjaan tracking. Waktu itu masih tracking Miniso itu. Masih tracking. Masih tracking. Kalau sekarang udah masuk retail kali ya. Kalau sekarang sih dengar-dengar masih retail, Si tapi Ijo yang menjalaninya. ya si Ijo bendera sebelah. Ya itulah. Jadi perjalanan gua sama dia tuh. Selama berapa tahun tuh pegang Miniso? Dari 2017. Kalau gua enggak, gua kan masih kerja waktu itu. Dia aja. Saya sekitar 2 tahun kayak. Jadi gua meeting itu buat ngemulusin temennya dia nih masuk ke dalam. Jadi intinya temennya dia, wah harga gue lebih murah loh daripada vendor sebelah. Oh, oke. Jadi cuma buat persaingan doang. Studi makanya- bandingnya. Iya. Jadi harus ada persaingan. Harus kan? ada pembandingnya. Iya. Lu milih ini kenapa? Ini karena lebih mahal Iya, gitu. lu, parah deh gue kecap gue mahal-mahalin. Kota-kotanya gue kasih 18. Dia 15. Itu kalau diesel nemban Kalau ya. diesel Nemban ya. gue jual 18. 18. Ya mau lah orang Ya memang sebenarnya bukan lu Iya, gitu kan, tapi bisa aja. buat bendera sebelah kan gitu. Ya udah itu jalan. Gue juga lepas dia, gue fokus lagi ke perusahaan gue ya, dia jalanin Miniso. bareng sama
yang mana gitu. Usahanya bukan bisnisnya. Iya, Iya. bisnisnya kan. Iya. Usahanya, Iya. Usahanya. bukan bisnis. Usia tetap jalan di Miniso Iya. dengan bendera sebelah, Iya. ya kan? Ya udah, gua dengan perusahaan gua sampai di titik cerit nyokap meninggal itu ya. Iya. Nyokap gua meninggal dah tuh. Gua Tahun mulai 2019. 2018. 2018. 2018 gue meninggal, ibu, wah udah mulai deh tuh rezeki nggak karuan gua, bangun, ya itu bener, cobaan tuh nggak susah doang, senang juga itu cobaan ternyata, Tuh, dengerin. ya kan? Iya, seneng tuh cobaan juga, bro. Jadi ya udah, sampai di titik gila lu, gua ngajak orang seneng aja, lu duduk temenin gua bayarin, kagak ada yang mau om. Sampai di titik itu gua, baru gua mikir, gua harus punya perusahaan, masa gua nggak bisa ngegaji orang 10 juta. Oke. Ya kan? Nah, ketemu Pak Abah. Pak Abah tuh orang Semarang. Janjian di Harapan Indah. Kita makan, ngobrol-ngobrol. Yaudah, gua diskusi kan. Yaudah lu waktunya jadi pengusaha, nggak usah nyaloin lagi gitu. Digituin gua. Iya. Makasih Pak Abah. Pak Abah. Om Abah, Abah Sulaiman. Om Abah Sulaiman yang di Semarang, ya karena kita ketemu ya. Iya, lu kan pernah ada. Iya, kemarin kita ketemu sama Om Abah. Iya. Kayaknya TikTokan mulu dia, lagi nge-live kayaknya. Iya, Ginglen. Selamat sore Om Abah. Jadi dia tuh yang dorong gua pertama kali gua ketemu. Itu titik balik lu ya. Gua Ya, nggak mau. pertama kali gua buka usaha dan gue inget gue punya temen di BKT kan, beliau kan. Oke. Ya udah, gue telepon dia. Skip dulu nih. Jadi itu kan masih pertemanan. Iya. Lu diajak ke Meniso dengan lu ngecap, Iya. ya kan? Dia approve aja gitu kan. Lalu ketemu lagi. Iya, gue telepon tuh. di Ketemu Harapan lagi lo Indah. telepon. Itu mulai bener-bener lu udah pengen jadi pengusaha. Udah, jadi dia ngasih jalan. Kalau Om Rian kan udah usaha, Bro. Nah, dia udah punya unit, dia udah jalan. sama rekannya. Tanpa lo juga sudah bisa Iya. sebenarnya. Ngapain ada lo juga sebenarnya kan? Jadi dia udah jalan. Dia udah jalan di Harapan Indah, kantornya ruko di Patung Kuda. Evolia ya. Ya, gue telepon dia, gue bilang, yo, gue di sini, mampir ya, mampir dia nih, berdua sama Jajak lah waktu itu ya. Ada partnernya lah ya. Partnernya. Ngobrol-ngobrol, dia bilang, ya udah lu pakai aja kantor gua lantai 2. Waktu itu belum bergabung. Belum. Masih Masing-masing. Om Rian dengan bisnisnya, dengan usahanya, lu mau mengawali usaha sendiri, Iya. tapi dengan satu Numpang. gedung Iya. numpang. Gak Jadi- enak kalau numpang bro gitu kan? Bayar sih, tapi belum bayar gak sih? Gue bayar waktu itu kok. Bayar secara lisan mungkin, Iya. Pak. Iya. Tapi duitnya kagak. Pelanggaran lu. Ya, pokoknya waktu itu dia ngomong lantai 2 gua itu kok ditidurin supir. Kosong lah ya. Ya. Masih bisa terpakai lah ya. Lantai 3 kosong. Jadi biar supir tidur di lantai 3, lu buka kantor di lantai 2. Banyak hal yang didapatkan atas proses itu kok. Jadi bukan hanya Kenal aja. materikan apa yang seharusnya dibayar, tapi caranya Pak Imam mungkin membayarnya dengan cara dia mendatangkan beberapa teman-temannya ke situ sehingga kita jadi, karena kan Sinergi. iya dulu usaha yang model kayak kita ini Jarang. sedikit yang mengenal orang tuh sedikit gitu. Iya. Karena Mereka masing-masing lah. iya masing-masing. Sesama ekspedisi mereka anggap lawan lah ya. Iya. Bukan kawan lah gitu Bukan ya. kawan. Jadi benar-benar mindset old-nya tuh tertanam banget di situ. Jadi, Justru itu ya, A1 mulu gitu ya. Mm-mm. Waktu itu tuh A1 mulu pikirannya, nggak ada dari teman tuh nggak ada. A1 terus. A1 terus. Jalan tuh di ruko itu. Lu lantai 2 ceritanya nih. Pertama gua adain tuh timbangan, karena di tempatnya nggak ada timbangan kan. Ya kan Jadi dia gua main tracking. Kalau lu kan retail. Jadi gua nitip barang-barang ke mobil-mobil mereka lah. Mereka tuh udah ada mobil berapa men? 10 lebih ya? Zaman segitu sekitar 7 lah, 7 apa 8. Enggak. Kalau punya gua lu- doang iya, 7 gitu loh. sama si rekan lu tuh Iya, dia 6 10 lah, 10 lebih. Hmm. Jadi gue kalau mobil mereka jalan ke Sumatera gue titip, kan mereka rata-rata mainnya ke Sumatera kan. Ya pemainnya dulu lu Sumatera kan Om? daratan Sumatera. Iya daratan Jadi Sumatera. gue kan? jualannya kargo, jual kilo, Iya. ya kan, dijual tracking. Jadi masih ada space gue titip, masih ada space gue titip. Itu customer gue tuh tiap hari nganter tuh.
ke ruko. Ke ruko. Sampai dapat balik lagi tuh Sampurna. Sampurna itu berarti yang rokok itu ya? Iya, tapi yang bro apa gambar tempel, yang promosinya lah. Oh, berarti Iya. barang-barang promosinya dari PT Sampurna. Jadi itu yang gue jalanin. Material promosi. Material promosinya. Udah, singkat cerita dia ngajakin pindah ruko di sebelah, mungkin rekannya banyak barang kan, gue juga nggak enak numpang, ya udah gue bilang dia masih gue goblokin men. Dan sampai sekarang diriku nggak merasa itu pembodohan, melainkan malah Nggak, bukan. memberitahu Ya. bagaimana caranya Lu yang memulai, ngajak, gitu. lu yang ngajak waktu itu. Iya. Gue ada 25 nih, kan sewa ruko itu 45 ya. Karena kalau tidak dihadirkan momen itu, saya juga nggak akan berani untuk memulai sesuatu, Pak. Mas itu masih dengan partner yang lama ya? Iya. Jadi dia ada 25 juta, gue 20. 20 juga gue gak ada duit cash. Gue bilang kalau lu mau ya udah cari pinjaman dan nanti gue bayar nih, cair gue bayar, gue bilang. Cari pinjaman sama dia. Pas tuh 45 kan, sewa ruko. Kita belum nyatu om. Pindah ruko pun kita belum nyatu. Berarti belum ada ijab nih? Belum. Masih kumpul kebo? Jadi gue sendiri. Betul, exactly, kumpul kebo. Gue jalan sendiri, dia jalan ya kan. Oh. Mungkin waktu itu utang gue udah banyak, dia pusing naginya. Ujungnya gak dibayar-bayar. 30 juta gue masih ingat tuh men, utang gue ke lu 30 juta. Itu berarti masih individu-individu deh? Ya, masih, jadi gue misi manajemen kantong juga kan. Iya kan? Gue juga belum ada legalitas waktu itu. Lu udah ada belum? Sama, dia gak punya. Belum. Legalitas belum ada? Belum. Tapi dengan partner lama udah ada legalitas? Belum juga. Berarti Nggak masih ada. jalan. Iya. Pure Udah. usaha ijak-ijik namanya ya. Jalan ya dia ngobrol ya udah deh, bro. 2018 ini ya? 19. 2019 ya? Jadi kita bikin Masa PT. masih ijak-ijik itu tadi ya? Iya. Awal ya 2019 awal ya udah kita bikin PT ya gini. Oke, gue bilang utang gue lunas ya. Ya udah bagi dua Kok tuh. bisa? Hah? Setelah ijab bikin legalitas, Iya, sampai kan kita berjuang bareng. ya sampai ketemu, ya udah hutang lu lunas deh. Iya, Itu dari nggak lu gimana Om? Dari lu gimana? Iya nggak ada dari dia nggak ada. Pokoknya udah kita mulai dari nol ya. Fokus Jadi- saya tadi kan saya belajar dan beliau juga banyak mendatangkan hal baru yang menurut saya itu pelajaran banyak dan berharga juga. Jadi yang benar-benar valuasinya harusnya lebih daripada yang itu tadi ya, Apa yang- 30 juta tadi ya. Jadi- Sampai ke titik yang sekarang gitu Iya, kan. Nah, lu bikin PT nih ceritanya nih, bikin PT nih. bikin PT. Ini yang serunya di sini, Bro. Iya. Bikin PT dari ijak-ijik tadi 2018 sampai 2019, tiba-tiba ada hutang lah A, hutang B, tapi ya mungkin udah jodoh kali ya. Kumpul kebo diresmikan di Ijab Kabul punya perusahaan. Apa namanya waktu itu awalnya? Persatuan Calo Indonesia. PCI itu 2016 gue bangun. Tapi secara ini doang ya. Harafiah, Surat jalan. surat jalan, tapi belum ada legalitas. Belum. Masih hanya surat jalan aja, Iya. PCI. Tapi Jadi- kepanjangannya nggak ada. Panjangannya ya Perisai Cakrawala Indonesia itu. Tapi kalau diplesetin Persatuan Calo Indonesia. Karena berangkat dari pencaloan tadi. Iya, ya. karena berangkat dari pencaloan. Jadi Oke. pas itu jadi udah mulai deh berhitung gua, bro, nih karyawan gue punya satu waktu itu ponakan gua dan satu sepupu dia nih, sepupu dari istri. Jadi dua orang yang kita gaji ya men. Betul. Oh sama Kus mana? Iya. Waktu itu Tiga. kan Kus, Anggi, sama Fitri. Iya bertiga tuh. Iya. Jadi dihitung pokoknya kita sama sewa ruko sehari harus dapat. Mesti nyari duit sehari itu 800.000 kalau Iya. nggak salah, Pak. Untuk sewa ruko, bayar mobil, bayar mobil, bayar gajian. karyawan, dan lain-lain. 2 juta. 800.000 satu hari kalau nggak salah. Net ya. Hmm. Belum omset, kalau sama omset mungkin 2 juta. Hmm. Oke. Jadi Minim-minim kita- segitulah. iya, 2 Tiap juta hari satu harus ngumpulin berarti satu 800.000. bulan berapa tuh? 60 jutaan lah ya. Ya 8, ya betul. 8 kali 800 sih bukan? Iya. 8 kali 3. Iya. 240. Enggak, 24 juta. 24 juta ya. Karena pas dia gabung dia ngasih gambaran kan, gue punya mobil lunas 3, yang sewa 1 ya, Iya. yang kuning tuh, Iya, terus yang cicilan. yang cicilan ada 4. Pokoknya pertama kali PCI berdiri tuh udah punya mobil. Ya akumulatif 24 juta tadi kan. iya. Harus punya
punya savingan segitu kan. Jadi emang mobilnya mobil second semua kita kredit. Sampai pertama kali, ya sekarang orangnya udah tajir ya men. Si siapa? Gus Febri. Gus Febri itu kita pertama kali PCI kredit itu mobil Mas Febri Fuso. yang punya Zafran. Fuso Om ini, Febri, Zafran Tran. Fuso Banci pertama kali kita tuh ya. Dan enak banget itu bro. Yang mana Fuso Banci kita yang mana? Yang Plat A, Iya plat A. AYM. DP-nya setelah kita jalan nih. Itu dari Om Febri tuh. Iya, Febri. Halo Om Febri. Kemarin kita ke Pulau nggak ada. DP dicicil. Iya. Jadi saking pengennya kita ambil Fuso. Ah. Fuso bukan Fuso beneran ya, Fuso Banci. Iya, yang bannya 9. Iya. Jadi itu keren itu bro ya. Mulai dari situ udah pura Udah, yang pasti udah ada legalitas kan. ya. Udah ada legalitas, terus tambah kita ngambil Grand Max ya. Grand Max. Grand Max pribadi tuh. Yang punya, yang sekarang master. Bukan yang master. Silver dulu. Oke, silver dulu. Master itu mobil storing, Iya. Grand Max storing. Kita punya karena murah kan. Iya. Lalu kayak spesialis mobil second gitu kita orang Oke. nih. Karena angsurannya terlalu nggak terlalu besar. Berarti 2019 tuh udah collaborate, udah bikin usaha atas nama berdua nih. Iya. PT Prisya Cakrawala Indonesia tadi. Berarti 2019 mulai berdiri kan? 2019 kita berdiri, masih kecil banget lah, kerjaannya juga masih subkon. Oke. Kita punya customer A1 dapat pertama kali dari Paman Sabar ya, Papers itu ya. Obat-obatan yang ternyata handlingnya lumayan. Wih, Special handling itu. Lumayan, obat-obatan penyok dikit klaim, Iya. sobek dikit klaim. Iya, betul. Kalau medical begitu memang. ya udah mulai dari situ udah kita belajar. Nah, di pertengahan 2009 akhir apa pertengahan kita ketemu Sri. 2019 pertengahan mungkin ya. Enggak, Karena kan itu lahirnya kalau PCI gua- kan 2019 akhir kan. Iya, itu 2019 itu ketemu pertama di KFC. Di KFC Ya, Kota Bintang. pokoknya Sri itu customer gua aja. Iya. Ya kan CMM dulu, Bro. Iya. Jadi di gua tanya, lu udah masih kerja nggak bu? Gua bilang, udah enggak mam. Lu udah ada di situ lagi? Kagak. Sekarang ya ikut di ini dia di ambasador tuh. Iya di Anugrah, Iya. di Wisma Anugrah dulu Bu Sri. Ya udah situ. Gaji Di- lu berapa? Sekian. Lu bisa nggak gaji diri sendiri? Bisa lah mam katanya. Wah, customer gua gini. Ya udah lu besok kerja sama gue. Iya. Udah pertama awal-awalnya Bu Sri itu. Dia gaji juga cicil kita kayak dia. Iya. Cicil. Itu 2019 pertengahan betul. Yang penting mereka dulu gajian, Iya. kita nanti. Jadi Sampai ada di momen bener-bener kita habis nggak ada duit. Nah ini bokehnya dia nih berjasa juga nih banget. waktu itu udah menikah berarti ya? Udah menikah. 2018 saya nikah. Iya. Oke. Jadi 2019 kita mas mengadakan- kawin gue pakai, gue bilang pinjam dulu bro, ntar bayar, customer bayar kita tebus lagi. Iya. Mas kawinnya gue jual loh. Padahal situasi pernikahan lagi anget-angetnya Iya. itu. Iya. Pokoknya sempet gagal, berantakan semuanya tuh ya kan. Tega Gak lu ya. ada. Lu tega lu. Alhamdulillah. Tapi kan gue bener, ini buat usaha bukan buat senang-senang. Oke. Tuhan kasih jalan yang beda. Berarti tahun untuk 2019 itu mulai usaha berdua, nanti pertengahan ada satu founder satu lagi, ada direksi satu lagi Bu Sri. Masuk di situ. karena kita udah butuh perhitungan di situ Iya. ya. Iya, nggak butuh catatan lagi itu ya. Kalau kita dulu kan Oh ini belum dibayar nih mobil ya kan. Catat, Wah dulu ada duit gak? Ada berapa ya? Sana. Ntar gue tagih dulu. Oke. Dari si manajemen kantong. Oke. Jadi ya udah kayak gitu aja ngalir. Jadi mulai harus ditata, misalnya harus di pembukuan yang ya waktu pembukaan harus ada pembukuan lah. Ya. Kalau dulu kan ada di kepala masing-masing nih, sama di kantong masing-masing kan. Mau waktunya bayar mobil, di sana ada, di sini ada, di sana ada. Pas begitu waktunya baru kolekin gitu. dulu omset pertama kita itu 200-an ya Pak ya? 200 juta 200 sebulan. sebulan. Di tahun 2019. 2019 tuh, omset kita 200. Omset juta. 200 juta. Ya, Masih Iya. di ruko ya. di ruko. Dan itu cukup buat ngegaji gua, ngegaji dia. Terakhir
Sampai bini dia, Pak udah gajian belum? Nanti ya, gue bilang gue cair dulu. Udah beras udah habis kan, mereka kan masih berdua. Iya. Ya kan belum punya anak Iya, waktu itu. Lah kalau gua udah berjebet ya kan. Jadi gak gua dulu gajian baru dia gajian ya kan. Oke. Tapi Itu emang sampai seperti itu sampai tahun 2020. ada 3 bulan gitu bro. Iya, sekitar 3 bulanan. 3 bulanan gua gajian telat mulu. 3 bulan. Iya jadi Mulai tahun 2020 itu awal-awal. iyalah ya awal ya. Iya. Susah jadi situ ya membangun PC Nah ini. itulah keringnya kita. Membangun PC ini kan. Gua pulang malam om jam Ah. 2, lu bayangin dari Harapan Indah ke Tebet naik motor jam 2 malam. Kalau sekarang orang-orang udah takut begal. Iya. Gua kagak. Orang lu begalnya. Serius, gue balik jam 2 nungguin dia loading nih. Ya kan kita loading sendiri kan, Karena kan driver. waktu itu PO keluarnya jam 9, jam 10 sampai dengan sore lah ya. PO apa itu? Papros itu tadi? Bukan order-order ngamen-ngamen gitu. Oh, oke, online, Jadi teman-teman apa tarik gitu-gitu. ekspedisi. Berarti konsolidator. Mm-mm. Ngolekin dari teman kamu ke Iya. mana, sama kamu kemana gitu ya. Itu jam 10-an lah ya, jam 10 Iya. malam ya. Nah, itu baru kita Baru datang. susun sampai di jalan jam 2 pagi baru berangkat, Berangkat. truk-truknya. Besok kembali lagi repetitif seperti itu. Itu ternyata itu perjuangannya nggak Iya. kita rasain. Nggak mudah loh, nggak mudah. Bawa happy aja sih. Ya dari dulu emang gue jarang kerja keras om. Jadi dia bongkar muat di dalam box, gue main gitar, gue nyanyiin ya kan. Dia kan ngibur ya kan? Ngasih semangat ya kan? Nggak gitu konsepnya. Tapi lu betah aja gitu loh. Tapi gue tungguin ya kan, bubar ya bubar bareng. Ya ternyata itu perjuangan kita. Itu Orang masih di dipikir-pikir. ruko sekitar Harapan Iya. Indah yang masih namanya Evolia Iya, itu ternyata. 2020. Ya itu ternyata perjuangan kita di situ, ngerintisnya di situ. Tapi nggak ngerintis susah yang nggak dirasakan susah itu. Iya. 2020 berangsur membaik ya kan. Sudah punya tim segala macam di tahun berapa? Mungkin di 2020 2021 deh, Pak. Berarti ada satu founder lagi masuk. Iya. Founder lagi masuk. Dan itu waktu itu juga gue pikir bercanda. Iya. Gue lagi nyari modal berdua nih, Mm-mm. pinjaman gimana? itu kontainer harus ditebus BL-nya kan? Oh iya gue inget tuh, ya kan? Punya Kiriman Sri. kontainer berapa biji? 10 unit. Itu punya gua. Itu punya gua. Oh, Nggak bisa bongkar iya. karena BL-nya belum dibayar. Iya. Gitu Tuh, kan. gua- Gue tegur Bu Sri, kontainer kita mana? Kontainer gua mana nggak dibongkar-bongkar? Barang mau dipakai. Yang satu badan gede bet atau Iya. yang satu bocah kecil setelan kangen band ya kan. tuh gue muter-muter tuh. Om. Ujuk-ujuk nyari modal minta Iya. duit 400 juta ya. Jadi 8 kontainer, 10 kontainer kalau nggak salah itu. 10. Iya, 10 kontainer, betul. Jadi gue harus nembus kontainer BL itu di Makassar ya. Gue butuh sekitar 39 jutaan lah ya Iya. waktu itu. Ya sekitar segitu. Dan Karena kita kan nggak punya uang. Dan karena gua- kan jalan dulu terbit BL Iya, kan. Pas betul. begitu mau kontainer diambil, tebus. BL-nya rilis, surrender Iya. gitu kan. Suka dukanya apa sih? Lu, Om, bergabung dengan sebelah lu. Suka dukanya karena saya tidak pernah memberatkan atau mentitik poinkan sebagai duka. Oh iya, Jadi saya anggapnya suka semua. suka semua. Jadi bahagia. Bahagia. Karena kita bahagia, apapun tingkat kesulitan kita itu akan selalu diberi kemudahan. Berarti karena kebahagiaan karena diri chemistry lu berdua udah jadi. kita. Iya. Chemistry-nya udah Mungkin jadi. gitu, Lu jadi. tahu dia, lu tahu dia Gua juga. nggak tahu dia. Lu gak mau tahu. Tapi Iya. untung lu punya partner kayak dia. Ya, inilah Saling ya. Apa intinya saling mengisi lah ya. Saling mengisi chemistry-nya. Sampai tadi gue tanya lu suka duka lu apa? Nggak ada dukanya, Bro. Iya, Iya kan, ternyata berarti waktu itu- chemistry-nya kan udah jadi gitu loh. Ah, lu mau ngasih gua apa, gua suka ya gua telan aja kan gitu kan. Ya gue terima kasih sih sama dia sampai di titik ini juga. Gue juga dulu kan yang awal barusan gue cerita, mulai dari pengamen, security, tukang ojek ya kan, sampai gue sekarang ya alhamdulillah punya karyawan, bisa ngegaji orang, punya armada juga, punya kantor sekarang. Sebentar. Sampai dengan hari ini Pak Henry masih ada di situ. Hmm, Secara akte,
Secara akte sudah tidak ada. Sudah namun tidak ada. secara bekerja sama. Pekerjaannya kita masih ada. terjalin. Berarti PC ini secara founder Pak Edri sudah nggak ada. Oke. Sudah mengundurkan diri. Sudah beliau mengundurkan diri. Mungkin dengan kesibukan beliau kali ya. Udah cukup bantu kita. Udah cukup. Udahlah. Lu bertiga udah gua tarik aja deh gitu. Iya. Lu berdua dan udah jalan udah bisa lah gitu ya. Nah, sampai di titik ini tahun 2026. Ya kan? Sampai di titik ini 2026. Hal yang sangat mengesankan buat Om berdua nih apa sih? Setelah kalian ijab kabul ditambah Bu Sri, ada Pak Henry lagi dan Pak Henry akhirnya keluar. Nah, sekarang kan foundernya tinggal bertiga. Yang membuat kalian survive kan menyatukan 3 kepala itu kan tidak semudah. Apalagi ya saya tahu sendiri lu punya gagasan, ini punya gagasan, Bu Sri punya gagasan. Nah, kalau itu sampai detik ini pun masih gue berantem. Ya maksud Kalau gua, ya gua juga tahu gitu kan. Yang membuat kalian oh ya sudah. Oke deh, akhirnya ambil keputusan ini gitu. Nah, itu Ini kan yang gunanya Bu Sri di situ. Hmm? Gunanya Bu Sri. Jadi kalau gue pengen A, dia B, Bu Sri nih yang milih. Lu mau ikut siapa Sri, ya kan? aklamasi lu Iya. bener. lu sampai sekarang aklamasi kan. Misalnya ada 2 pendapat. Heeh. Bu Sri nih sebagai Penengah. penengah. Iya. Bu Sri milih A atau B gitu. Iya. Kalau misalnya Bu Sri milih B, berarti Ya, yang dilakukan B. Iya, yang kalah tetap harus ngedukung keputusan itu. Tuh teman-teman. Chemistry itu memang harus ada ya buat bekerja sama. Karena apa? Menyatukan beberapa isi kepala kan susah. Ya kan? Jadi memang harus ada yang mengalah, harus ada yang memang memang oh ya ini yang benar sebenarnya, atau mungkin ini harus kita jalankan. Belum tentu sebenarnya itu benar, Iya. tapi memang ya ini harus kita jalankan. Tapi kalau misalnya salah, siapa yang nanggung? Semuanya bertiga. Pak, bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya, jadi trust itu dibentuk bukan terbentuk. Luar biasa. Kalau keputusan gua salah, ya, Yang nanggung kan bukan lu. Hah? Yang nanggung kan bukan lu, yang nanggung bertiga. bareng sama. Kalau keputusan dia salah, kita tanggung bertiga. Nah, begitu Jos. Jadi Lu sama pacar lu aja nggak mau ngalah. Chemistry-nya nggak dapet. Gimana lu mau nikah sama ini kan anak orang? Jos. Jadi berangkat dari mungkin kita banyak belajar ya. Oke. Maksudnya banyak belajar, banyak dibohongin orang, banyak dikadalin, apalagi banyak ditipu karyawan. Serius. Iya perjalanan lu tuh ya. ya. Belajarnya itu ya mungkin di situ. Cobaannya mungkin juga di situ. Oke. Ya mulai dari ya itu juga gua sempat terjerumus juga di ya hubungan tanpa status lah. Ya, jadi lagu. Gue betulin dulu ah. Tapi alhamdulillah sekarang udah resmi dan kalian juga kan jadi saksinya. Oke. Nah, gue juga belajar mau move on ke depannya seperti apa. Tanggung jawab kita juga sekarang bukan di rumah doang kan, khususnya gue juga ngeliat tanggung jawab di kantor juga penuh, apalagi makin banyak ya, Iya. makin banyak, makin ide-ide liar juga nongol, apapun gue bangun ya kan, Iya. mulai dari ya anak perusahaan sampai yang kayak gini-gini podcast. Karena keluarga lu tuh bukan hanya keluarga lu di rumah, bro. Iya. Karyawan lu kan udah udah ratusan loh. Udah 100 sekian sama driver loh. Iya. 74 plus driver Nah, 38, berarti 100 sekian dikali 3. Iya. Nah, harusnya kan berpikir Anak gitu kan bini sudah kan. mereka, Anak ya bini mereka. Kalau bininya satu ya Pak. Iya, kalau bininya 1. Kalau 3 Makanya gini, makanya ada konsep di diri gue sendiri, kalau nggak rezeki gue, rezeki Rian. Iya. Kalau nggak rezeki Rian, rezeki Sri. Iya. Globalnya, kalau nggak Rezeki rezeki tim. kita bertiga, rezeki karyawan. Iya. Kalau nggak rezeki karyawan, rezeki driver. Kalaupun driver nggak ada rezekinya, rezeki anak bininya yang di rumah nungguin, yang tiap bulan nungguin mungkin George ya kan. Kita nggak tahu kalau dia Iya. tiap bulan nyumbang ke Gereja panti panti jompo. Ih, enggak panti pijit. panti jompo Jos. Lu kemarin ngomong panti jompo ya. Tapi ada struk panti pijit. Jadi kayak gitu Om. Jadi konsep gua nggak takut kalau masalah rezeki. Oke. Terus gue juga bikin awal PC ini, kalau dia mau udah ilmunya ikhlasnya udah nongol tuh.
Kan Gua- gue nanya lu dulu, ntar gue part Iya, kedua. maksud gua dia konsepnya lebih gila lagi. Gua datang di dunia ini gak bawa apa-apa. Terus gue pulang mau bawa apa katanya kan. Iya cuman itu doang konsepnya dia. Kalau gua anjrit gue udah di titik ini loh. Dulu yang gua ceritain tadi awal. Gua pengamen, gua kang ojek, gua security kan. Gua sekarang sales jadi panci. Iya, sales panci sampai di titik ini. Ya apa? Mungkin orang pengen di posisi gua saat ini. Iya. Tapi Ya nggak kan, ngelihat, banyak. nggak ngelihat perjalanan lu, bro. Iya, gue jujur kalau ditukar balikan ya, nyamanan gue jadi kang ojek om. Nyamanan gue jadi kang ojek. Tapi nggak begitu, pengusaha itu banyak amalnya bro. Paling tidak Ya. lu banyak yang ngedoain. Iya, minimal gak serumet sekarang ya. Haji bangun tidur, ya ilah, ini ditagih lagi. Bangun tidur, waduh, saldo kosong lagi di kantor kan. Yaelah, tanggal 20 Iya. gitu. Ya elah nih angsuran belum gue bayar lagi ya. Banyak kalau sekarang. Jadi ya udah gue tutup sama sekarang udah. Kebetulan kita kan nggak bisa balik dari tanah suci kan. Iya. Udahlah mungkin jalur gue di sini kali ya. Ya berarti kita serahkan jalur langit aja deh. Ya udah ilmu kayak gitu-gitu tuh udah. Ya gue juga yakin mimpi gue ada yang belum sampai juga sih. Gue Iya. berdua nih kalau nyampe umur gue rezekinya juga ada. Amin. Kita mau bangun pondok ya men. Amin. Mau bangun pondok. Ya, mimpi itu Jadi- harus besar. Kalau nggak besar, jadi nggak ada motivasi. gitu. Iya. Lu mimpi aja pelit. Iya. Bagi duit. Mimpi aja pelit Jos. Jos lagi, Iya. mimpi pelit Hananda tuh juga. Jadi ya gitu sih. Kalau dari gua berpartner sama dia itu udah banyak pengalaman juga, walaupun masih muda. Gua banyak egoisnya. Gua mungkin dia juga merasa. Tapi ya, gua egois buat kepentingan bareng-bareng sih. Oke, itu kan dari versi lu ya, Nah, dari pengalaman segala macam. Sekarang dari sebelah lu. Oh, lu sampai ke titik ini sebenarnya effort lu yang lu keluarkan udah banyak ya. Ya kan? harusnya kaya deh. Iya. Gua mau ngomong itu, lu udah ngomong doang sih ya. Tapi gue bikin itu lu harus berbagi. Gua belum, lu juga belum gitu kan. Nah, ini menurut lu gimana, Om? Mungkin apa yang menjadi keinginan kita tanpa ada restu yang bikin hidup itu juga nggak terrealisasi Om. Oke. Jadi terkadang contohnya dulu saya ngebangun usaha yang waktu kembali tarik ke belakang lagi di cerita saya tadi, Mhm. saya ego, saya mempunyai keinginan, saya punya kemauan, tapi itu semua dasarnya adalah nafsu. Jadi Mhm. kerja nafsu sama dengannya nggak jadi apa-apa, sama aja habis-habis juga. Jadi kerja nafsu tanpa perhitungan gitu ya. Ya nafsu, Perhitungan tetap ada, tapi kegedean nafsunya. kegedean nafsu. Nafsu itu Jadi nafsu saya ini harus bisa, ini harus Iya. bisa, bukan nafsu yang ke kiri Iya, maksud gua. nafsu mendapatkan Kalau bukan nafsunya ke kiri. keuntungan serta dilandasi dengan kekayaan Ah. itu juga ternyata harus ada, tetap ada, tapi jangan menjadi mayoritas. Yap. Jangan menjadi dominan, karena kalau hal tersebut sudah menjadi dominan, itu akan banyak faktor yang akan kita tinggalkan. Jadi saya kembali lagi, terbentuknya keikhlasan saya juga itu bukan dari ucapan saja, tapi melainkan dari perjalanan. Mhm. Apa yang sudah saya lewati, apa yang sudah saya jalani, itu benar-benar yang membuat saya harus mengikhlaskan hal tersebut, sehingga saya tidak menjadikan hal yang sifatnya musibah atau keikhlasan itu tadi dan tidak saya ikhlaskan, itu bakal menghantui dan memberatkan saya untuk berjalan lagi, dan bahkan bisa Move on perjalanan lah ya. saya move on. Oke. Bisa lebih besar lagi, itu malah makin sulit. Jadi ya udah, ikhlas itu memang luar biasa sekali. Mhm. Ikhlas itu luar biasa sekali. Termasuk pernah dibohongin orang terdekat yang kita udah percaya, Iya, kita serahkan semua ini loh begini, pernah dibohongin, Iya. tapi memang harus ikhlas ya. harus ikhlas dan ya bener-bener kita kayak nggak, kita punya tujuan, kita punya target, kita punya, ya udah kita implementasikan target tersebut, tapi kita jangan berharap banyak atas target yang kita implementasikan. Kita wajib membuat hal tersebut agar kita
mempunyai sebuah tujuan untuk kita berjalan gitu loh. Bahwa kita mau kemana sih? Gitu. Kita mau ke surga semisal, ya udah arahnya ke sini gitu. Dan setelah kita sampai di surga nanti, apa ada yang mengikuti jejak langkah atau jalan kita yang udah kita build dari saat ini sampai nanti? Apa ada yang meneruskan jalan kita? Oke. Nah, itu aja. Kalau kita sudah berpikirnya sampai di situ, ternyata semua nggak perlu dicari sih ya, semua datang. Semua didatangkan. Semua datang. Karena kita sudah menabur hal positif di perjalanan yang sudah kita buat tadi. Iya. Sudah kita buat, sudah kita bentuk. Gitu. Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Nah, mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Ini tadi gua mau ngadirin Bu Sri sebenarnya. Iya, coba Bu Sri lagi meeting finance segala macam nggak bisa. Karena kayaknya lebih seru juga kan, lebih seru kalau ada Bu Sri, pengalaman beliau dan segala macam gitu loh. Ya yang kita tahu ini kan sebuah kapal ya. PC ini sebuah kapal, penumpangnya itu udah banyak banget bro. Penumpangnya udah banget. Nah kodanya kan ada satu direktur utama ya sekarang Mas Rian. Ya kan direktur marketing, sales itu NT, direktur finance dan itu Bu Sri, ya kan. Nah kudanya satu, mualim 2 lu, ya kan. Penumpangnya banyak nih. Tadi saya tanya kan, kalau nahkoda itu biasanya kan pokoknya arah ke sini tergantung nahkoda. Mualim itu yang penting jaga mesin sama jaga ABK aja kan, mualim 1, mualim 2. Kalau di lu kan enggak. Tetap ada mualim 1, mualim 2 sama nahkoda. Tapi keputusannya kalian ambil bertiga secara aklamasi. Ini kan yang unik ya. Yang unik dengan berbagai pertentangan, adu argumen segala macam. Mungkin Ragunan juga keluar kali kalau kalian bertiga meeting gitu kan. Karena di usia benar-benar mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Gitu. Usia benar-benar. Dan pengalaman mungkin ya. Iya, ya itu karena kita usianya masih segitu. Dan beliau usianya yang udah banyak dia. Enggak, umurnya udah banyak, usianya enggak tahu tinggal berapa. Sudah beliau ambil duluan. Tapi pengalaman yang enggak bisa dibeli ini sebenarnya. Iya. Jadi selisih daripada usia tadi, dia sudah berpengalaman duluan. Iya. Kita belum, kita baru memulai gitu. Nah, hal-hal tersebut yang memang membutuhkan pertimbangan yang matang, apalagi posisinya tadi Pak Jaka juga bilang bahwa kita ini udah bukan segelintir orang, melainkan udah banyak pasukan. Udah 1 batalion bro. Kalau sudah pasukan. Kalau kita galau, bingung kita. Makanya mikirnya gitu, anjir. Galau ke Mekah. Iya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya kemungkinan. Just mau ikut. Kayaknya kemungkinan jadi barang tuh. Barang itu jadi kayaknya. Iya, barang itu jadi. Iya, gini loh. Yang uniknya adalah ada punya pos masing-masing, mengambil keputusan di operation, mengambil keputusan di finance, mengambil keputusan di sales dan marketing, itu kan kalian ambil bertiga gitu ya. Walaupun sebenarnya ada nahkodanya, yang sekarang menjadi nahkoda adalah Om Rian kan. Nanti kan gantian segala macam. Ya, itu yang unik yang saya baru melihat di salah satu perusahaan atau mungkin di salah satu organisasi, mengambil keputusan tuh 3 keputusan apapun dari finance, sales, operation. Enggak sih, kalau itu kan masing-masing punya porsinya. Enggak, keputusan yang krusial yang untuk yang krusial untuk strategi perusahaan. Betul. Bukan dari finance nih kamu mau ngangkat finance mau ngangkat manajer finance harus bertiga, otot-otot enggak juga. Tuh, adalah strategi perusahaan yang memang untuk keberlangsungan perusahaan gitu loh. Jadi ya tetap kaptennya dia, nakodanya dia. Ya, gua kadang-kadang malas ikut meeting direksi. Gua cuma jadi penonton, ya kan? Ragunan keluar, gue pengen keluar aja sebenarnya, pengen keluar. Nah, kalau itulah gue jadi, iya gue jadi apa? Gue jadi yang nyatet mom. Enak kayak di situ, makanya kalau orang baru ngikut meeting kita berdua bertiga, keluar jadi bingung masuk darahnya merah, kayak keluar putih. Pernah gue bilang orang pintar masuk PCI makan enggak gitu. Jadi bodoh. Enggak bodoh sebenarnya. Cuma ngikutin flow-nya. Tapi sebenarnya memang perusahaan kan punya strategi ke depan itu kan berbeda-beda. Yang enggak bisa
harus pinter di tempat yang pinter, enggak juga. Jadi ya gue pikir kalau pas kalian orang ikut meeting direksi ya jangan kaget kalau gue berdebat sama dia. Kalau gue nggak kaget, Kalau biasa. kalau gue udah Kemarin sawan. HRD kan bingung ini gimana jadinya. HRD yang ikut meeting kita. Kan baru kenal lu beberapa bulan, kalau kan udah kenal lu udah lama gitu loh, jadi kayak tahu. gitu. Jadi buat karyawan kalau ngikut meeting direksi jangan kaget aja. Iya. Kalau gua nggak marah, gua cuman nunjuk doang. wow. Tapi unik Dan kita nggak teman-teman. berantem, hanya Iya. berbeda pendapat. Argumen. Ya, argumentasi, tapi kebetulan argumentasinya dibarengin sama intonasi, Pak. Iya. Gede-gedean Gede-gedean suara. Padahal pesertanya sedikit, Pak. Itu sampai di sebelah juga dengar. Oh berantem. Nah, selesai itu udah biasa kan. Nah, tapi gini, Paman Rian dan Paman Imam nih ya. Hari ini kan sebenarnya spesial momen podcast kita. Ya kan, ternyata gue di prank juga sama teman-teman DM nih. Tiba-tiba datang tamu gue siapa? Kok gue sendiri? Ternyata lu berdua. Ini kan momen spesial. Jadi gue minta dibuat teman-teman ngebomers juga ya. Jadi berusaha itu bukan dari nol, tapi dari minus juga bisa menjadi seperti ini, bisa menjadi valuasinya luar biasa juga di PCI juga gitu kan. Ini nggak perlu disebutin lah. Ini kira-kira ada kata-kata motivasi buat teman-teman ngebomers nih, Paman Rian dan Paman Imam. Mungkin dari Pak Imam dulu. Iya, 1 boleh, 2 boleh, karena gini, ini kan edukasi ya. Ini podcast kita edukasi nih Om. Podcast kita edukasi bagaimana memberikan memberikan informasi bahwa berusaha itu tidak langsung jadi, tapi perlu proses. Tapi kadang-kadang orang di luar kita hanya melihat hari ini. Bukan perlu protes ya, Pak ya. Bukan perlu protes. Karena proses dan protes itu hampir mirip, Pak. Iya betul, Iya. betul, protes dan Iya. proses mirip. Yang Iya. penting prosesnya dijalanin, jangan protes sama Allah, sama Tuhan. Jadi 2 kata boleh, 1 kata boleh, 4 kata boleh. Yang intinya membangun semangat buat teman-teman ngebomers. Oke, kalau dari gua motivasinya tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Tidak perlu Menjadi hebat untuk memulai. Tidak perlu hebat untuk memulai. Tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Jadi dipaksa tuh ya untuk Iya. jadi hebat ya. Oh, Berarti tadi tagline-nya dengan keterpaksaan. bahaya. Ilmu the off kepepet. The off. Tapi nggak ngepet kan? Ya, Nggak. jalan aja. Kalau segala sesuatu harus dimulai. Iya. Kalau lu nggak mulai, lu nggak tahu nih. Tapi kalau lu bilang, ya itu kalau kata si Bob Sadino, kalau orang jiwanya udah bukan jiwa pengusaha, lu dikasih duit, dikasih modal, nggak dikasih modal, lu mau ngapain? Mau jadi pengusaha nggak ada modal, udah dikasih modal nih, Kurang. usaha apaan ya? Ya kan? Dikasih tahu usahanya, jalaninnya gimana ya? Iya. Ya itu tuh. Tapi bodoh banget. kalau sense-nya udah seorang pengusaha, nggak punya modal pun nggak jalan. punya modal pun jalan. Iya, makanya Berbeda dengan bisnismen ya. betul. Beda. Bisnismen kan dia harus punya modal dulu. Oh. Biasanya begitu. Tapi kalau pengusaha, bagaimana dia mengusahakan sesuatu yang tidak ada modalnya, bahkan minus, itu bisa jadi Peluang bisnis dari lo sekarang. Jadi mungkin lebih ke kesempatan ya, Pak ya. Momen ya. Momen. Iya. Jadi buat teman-teman, mau dia generasi muda, mau dia driver, mau dia maintenance, mau dia yang derajatnya di bawah sekalipun, itu momen untuk menuju kesuksesan itu sebenarnya bukan jalan yang sedikit dikasih Tuhan, Yap. melainkan banyak sekali. Tinggal tergantung daripada kemauan. Jadi mau atau tidak gitu. Mau atau tidak. Nah, ketika kita sudah mau untuk menuju ke sana, kembali lagi diujinya dengan apa? Dengan keikhlasan itu tadi. Oke. Ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak. Diberikan ujian. Ujian. Ujian banyak lagi sifatnya tadi. Ada kesenangan, Ada itu kesenangan, ujian. ada Kesusahan kesulitan. juga ujian.
Nah gitu. Jadi Ada. Dibohongin juga di ujian itu. di Iya. ujian Kecantikan juga ujian, juga. bro. Iya. Lu jalan diberikan ujian, orang Iya. lewat kecantikan gitu loh. Apalagi digodain, Iya. Pak. Wih, Digodain itu ujian. Oh, Pak. ujian. Jadi untuk menuju ke sana bukan membesarkan atau membanggakan diri terhadap apa yang sudah dicapai dengan kita di sini sekarang atau saat ini, tapi adalah track recordnya kembali lagi gitu loh. Beberapa ujian atau step proses yang sudah kita lewati. Walaupun sifatnya kita tidak merasakan bahwa yang sedang didistribusikan oleh Tuhan terhadap kita itu adalah ujian gitu loh. Kita tidak merasakan hal tersebut. Betul. Kita merasakan kebahagiaan atas ujian yang didapatkan oleh Tuhan karena dasar kita ikhlas gitu. Mungkin seperti itu. Ujian itu untuk menghadapi sebuah ujian tersebut mungkin dari keikhlasan. Lalu kalau bahasa Jawa sih telaten ya. Iya. Telaten itu benar-benar Rajin berarti. Iya, rajin. Telaten rajin. Rajin dan teliti itu telaten. Itu ada komponen Teliti lebih rinci. ada komponen keikhlasan juga di telaten itu. Iya. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya kasih buat teman-teman. Catet Jos. Tetap semangat untuk melanjutkan kehidupan ini karena hidup kita ini harusnya sangat berharga ya. Harusnya sangat berharga. Jadi jangan sia-siakan kehidupan ini karena kehidupan ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan kehidupan ini karena kehidupan ini adalah kesempatan. Biasanya kesempatan kedua itu jarang. Makanya kesempatan pertama pergunakanlah dengan baik. Ada lagi nggak? Nambahin. Kalau gue nambahin, Klaten tuh deketnya Jogja, Telaten. Itu Klaten. Oh, Klaten. Kota Telaten. Ini kayaknya kita udah lama nih ya. Durasi kita udah lumayan nggak terasa. Jadi tadi daging semua dari pertama kali Om Rian, Om Ima ini mulai berusaha, lalu dari minus lagi kan, lu yang minus kalau dia enggak, iya, ya anggaplah minus lah, dari minus sampai akhirnya berkolaborasi, akhirnya ada bergabung dengan satu founder dan founder yang lain akhirnya dengan kesibukannya mengundurkan diri, sekarang tinggal bertiga ya. Sekarang sudah punya, ini teman-teman PC ini punya sekitar 130 karyawan di seluruh cabang termasuk driver. Jadi di pundak-pundak beliau ini ada 130 orang dikali 3 anak bini ya. Anak bini, anaknya 1 ya kan. Nah, kalau anaknya 1, bininya 1, anaknya 2. Anaknya 1, udah anggap gitulah rata-ratanya. Berarti dikali 3, 130 kali 3, 390 orang. Jangan dibalik ya Pak, tumpah. Iya. 390 orang ya. Beliau-beliau ini sedang di pundaknya mereka nih ya. Ya tentunya nggak hanya susah, nggak hanya senangnya aja, sulitnya juga sudah dilewati. Bahkan kepala juga bisa di bawah, ya kan? Sholat, sujud. Ya kepala di bawah. Iyalah sujud. Ya kepala di bawah, kakinya di atas, gitu kan? Makanya gue bilang, gue nggak ngerasain ternyata itu udah proses merintis atau susah. Iya. Itu kita nggak ngerasain. Nah, teman-teman juga harus kayak gitu. Jadi happy aja. Happy itu aja. Prosesnya. Bahagia ya Pak. Bahagia. Dikebulin. Gila kayak gue diisi aja gue dikadalin. Ya kan? Gue kan buaya, masa dikadalin gitu kan? Ya ketawa, ya, ikhlas, happy, ikhlas. Sampai di titik ini ya itu aja sih. Nah kita mesti bertanya itu. Ternyata setelah ikhlas itu ada, kita ya udahlah, mau gimana lagi? Itu datangnya lebih gede lagi. Ada rezeki lain yang sudah menunggu. Wah, itu. Iya kan? Tuh, yang nggak disangka-sangka. Iya, sampai kan? Momen yang gue pindah ke sini tuh kadang-kadang gue pikir gila ya. Ternyata gue udah ada kayak gini. Lu baru sadar setelah dari Mekah. Telek.
Iya. Oke. Ini karena durasi juga udah mepet. Nih teman-teman dia udah begini-begini. Gue nggak ngerti apa begini-begini. Iya, padahal punya kita mau Padahal 2 jam kayak 3 jam kayak Iya 3 jam 4 jam. meleduk tuh Iya. kamera. Bodo amat gitu kan. Oke, Om Imam, Om Rian, terima kasih banyak. Kita besok mau puasa. Oh iya, Belum apa-apa nih. besok hilalnya udah ada dari Menteri Agama. Besok mulai puasa pertama tanggal 19. Berarti malam ini udah sahur dong. Oh iya, taraweh kita malah. Iya. Taraweh sini kita. Ini kita dikasih kesempatan sama teman-teman DM nih untuk bermaaf-maafan ke seluruh karyawan sama teman-teman ngebomers, ya kan? Busri mau panggil nggak? Boleh. Kita panggil semua. Kita panggil semua pada kesempatan hari ini Sambil berpamitan nggak? direksi dan seluruh staf PT Perisai Cakrawala melalui ngeboms minta maaf jika ada salah-salah kata, jika ada salah-salah ucapan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk mengawali puasa Ramadan tahun ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan dibukakan pintu yang seluas-luasnya untuk semua khalayak ngeboms. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Busri mana, mau dipanggil nggak? Ya udah. Tutup aja dulu. Oke. Baru ntar kita bermaaf-maafan. Iya. Terima kasih teman-teman ngeboms. Di episode 27 ini di tahun 2026 kita akhiri, jangan lupa like, subscribe dan share jika kalian ingin dapat pahala. Terima kasih Om Imam, terima kasih Om Rian, semua daging-daging semua tadi ya. Saya kira kita tutup sekian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Ngebom. Ngobrol enak bareng Om. Terima kasih Om. Gue di prank ternyata lu berdua.